Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ketua BKN dan seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh masih istiadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada Sabtu hari ini bersama dengan dosen kita, dan mari sama-sama kita dengarkan kajian beliau serta kita niatkan iktikaf, dan insyaallah kita pengajian kita akan berakhir ketika masuk waktu syuruk. Untuk bersilakan waktu dan bersilakan kepada dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pengurus Masjid Isti'adah yang sama-sama kita muliakan, moderator yang telah membuka acara yang sama kita muliakan, yang saya hormati semua Bapak Ibu hadirin hadirat yang berhadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita dijadikan Allah sebagai hambanya yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak semua sehat? Tema pembahasan kita pada kali ini al-hathu 'ala al-khushu'i fi sholati. Motivasi, dorongan supaya kita dalam salat itu khusyuk. Khusyuk. Idza khasha'a qalbuhu khasha'at jawarihuhu. Apabila hati seseorang dalam salat khusyuk, khasha'at jawarihuhu, maka anggota tubuhnya akan ikut khusyuk. Sababul wurud hadis ini diceritakan bahwa Nabi melihat ada sahabat yang sedang sholat, tapi dia sholat megang-megang jenggotnya. Sholat kan diam, ini tidak, pegang-pegangnya begini. Karena tanda laki-laki itu memang menumbuhkan jenggot. Kalau di Arab jarang kita lihat pakai jenggot laki-laki. Di sini saya lihat jarang bapak-bapak yang pakai jenggot, terbalik kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalau hati seseorang itu tenang dalam sholat, itu akan ada efeknya, pengaruhnya dengan anggota tubuh. Dia diam. Jadi sahabat tadi pegang-pegang jenggotnya. Untung yang dia pegang jenggotnya. Kalau jenggot orang, kan bisa ribut itu. Di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah, sebelum kita membahas beberapa hadis terkait anjuran salat khusyuk ini, disebutkan bahwa al-khusyu'u inda Malikin wajibun. Menurut Imam Malik, khusyuk dalam salat itu wajib. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kita bermadhab Syafi'i.
Walaupun ada di antara bapak ibu yang tidak menyadari kita bermadzhab Syafi'i. Qala fi tuhfah wa li'anna lana wajhan ikhtarahu jam'un annahu syaratun lis-sihhati lakin fil ba'di intaha wal asahhu annahu sunnatun 'indana. Kalau dalam mazhab Syafi'i, khusyuk itu adalah sunnah. Itu simpulnya begitu. Sunnah. Kalau dalam mazhab Maliki, khusyuk itu wajib. Karenanya di dalam kitab I'anatul Talibin, juz yang pertama halaman 308 disebutkan oleh Sayyid Bakri, qala al-qadhi, berkata al-qadhi, yukrahu an yufakkira fi salatihi fi amrin dunyawiyyin aw mas'alatin fiqhiyatin. Dimakruhkan. Jadi kalau kita sholat, hukumnya makruh ayyufakkira fi salatihi fi amrin dunyawiyyin, di dalam salat dia memikirkan urusan dunia. Ada pekerjaan yang belum selesai, itu diingat dalam salat. Makruh. Tidak membatalkan salat, cuman makruh. Au mas'alatin fiqhiyatin, atau di dalam salat dia memikirkan masalah fiqih. Ini sepertinya yang di samping saya melakukan makruh dalam fikih. Dia ingat kajian fikih dalam sholat, makruh. Urusan dunia itu makruh. Urusan fikih dipikiri pada saat sholat, makruh. Lalu bagaimana pikiran kita? Kemana pikiran kita? Amma tafakkuru fi amril akhirati, adapun pada saat sholat Allahu Akbar, kita bayangkan kita itu di mahsyar. Kita bayangkan kita akan disidang di hadapan Allah. Kita bayangkan semua yang kita miliki dihisab oleh Allah. Semua yang kita lakukan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Itu urusan akhirat. Fala ba'sa bih. Itu tidak ada masalah. Maka dulu waktu saya masih aliyah, ada yang bertanya, bagaimana kalau saya sholat, saya bayangkan saya di akhirat, katanya. Fala ba'sa bih, tidak ada masalah. Bahkan wa amma fima yaqra'uhu famustahabbun, urusan akhirat yang dia pikirkan tidak ada masalah. Tapi kalau urusan akhirat yang dia pikirkan berurusan dengan bacaan tadi, dalam ayat, di dalam sholat kan banyak dibaca ayat, ada tasbih, pujian-pujian. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai akhir. Diam dia si imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia renungi artinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Si imam, si makmum merenungi arti yang dibaca itu, merenungi makna yang dibaca itu. Famustahabun, ini yang dianjurkan, mustahab, sunnah. Berarti kalau ada orang bertanya, bagaimana supaya saya sholat khusyuk? Salah satu caranya, renungi apa arti yang dibaca itu. Ibu sudah hafal arti dari doa iftitah.
Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir sudah. Kalau diam berarti sudah, alhamdulillah. Itu kuncinya. Di dalam kitab I'anatul Talibin juga disebutkan an Mu'adz bin Jabalin, dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Siapa namanya, Bu? Mu'adz bin Jabal. Ada mahasiswa saya dengar pas dia ceramah, Mu'adz bin Jabal katanya. Saya bilang bukan Jabal, Jabal, ya. Mu'adz bin Jabal. Beliau ini sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi shalah fala salata lah. Ini tingkat tinggi nih. Siapa orang yang sholat masih dia ketahui siapa yang di sebelah kanannya, siapa yang di sebelah kirinya, maksudnya aktivitasnya itu. Kalau di awal pastilah kenal dia siapa yang di kanan, siapa yang di kiri kan. Ini semua aktivitas kawan yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri dia perhatikan. Tahu dia. Begitu habis sholat, tahu tadi saya ngapain pada saat sholat katanya. Dibilang yang tadi, oh tahu saya, semua saya tahu katanya. Nah, kalau begitu ternyata fala sholatalah, maka lanya itu ya bisa dianggap tidak sah sholatnya atau bisa tidak sempurna sholatnya. Berdasarkan hadis yang tadi, keterangan yang tadi, fala sholatalah, tidak sempurna sholat orang tersebut. Bapak kalau pas sholat masih tahunya Bapak siapa yang di kiri? Tahu. Saya pun masih tahunya saya siapa yang di kiri. Kalau menggaruk pun dia masih tahu saya. Dia menggaruk. Tapi ada ibu-ibu yang nggak tahu. Saya Ustadz, tidak pernah saya tahu apa yang dilakukan orang yang di sebelah kiri dan kanan saya setelah takbir sampai salam. Hebat, kagum orang. Selidik rupanya si ibu pas sholat tutup mata sampai akhir. Iyalah kalau tutup mata. Tutup mata itu hukumnya makruh dalam sholat. Kecuali pada saat-saat yang memang disuruh tutup mata. Misalnya apa? Mungkin ada saudara kita yang jualan di pajak. Dan dia sholatnya di tempat dia jualan itu. Arah kiblatnya pas ke gang lorong dari pajak itu. Kalau dia sholat buka mata, pasti yang berlewatan di situ banyak. Yang menutup aurat, yang membuka aurat, banyak yang berlewatan. Orang seperti ini dianjurkan tutup mata saja sholat. Kenapa? Nanti kalau dia pada saat sholat lewat yang tak pakai celana, pasti terganggu sholatnya. Nah, jadi menghindari itu maka boleh tutup mata. Tapi kalau biasa begini jangan ditutup mata. Salat mata itu ila maudhi'is sujudi. Lihat tempat sujud. Tempat sujud ibu ya, jangan tempat sujud orang. Dada kita ke kiblat. Hati kita memikirkan yang dibaca atau hati kita ke Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dulu hadis yang pertama dari bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Nabi melarang orang yang sholat itu bertolak pinggang. Orang kan kalau sholat kan lurusnya begini. Kalau dia begini ya, atau begini, itu nggak boleh. Walaupun meletakkan ke sini tangannya sunnah, tapi bagaimana supaya kita munajah ke Allah, semua anggota tubuh kita harus nampak ketundukan. Tidak pun ke Allah. Kalau ibu bapak diundang ke kantor camat, kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur, disuruh menghadap gubernur. Ada apa pak? Pasti disuruhnya keluar. Keluar! Supaya nggak ada yang ngantuk. Marahlah dia itu. Ya pasti disuruh keluar. Kenapa? Nggak ada adab ini. Masa datang ke kantor orang, berdirinya pun begitu. Bagaimana kalau ke Allah? Terkejut ya ibu? Nggak terkejut, kalau sadar mana terkejut ya. Baik. Jadi kalau kita sholat yang betul, takut sama Allah, sholat ini kunci, ya, kuncinya. Dibuka kaki selebar bahu, sejengkal lah. Bahu kita kan sejengkalnya ini. Bahu kita masing-masing sejengkal diri sendiri. Ini bukan lagi, ini bahu sudah lain, jadi tangannya ini. Makanya yang dibuka begini saja. Ada pula orang begini. Ini memborong namanya, pemborong, kontraktor deh. Diborongnya masjid orang. Ada masjid itu sajadahnya dibuat kolomnya satu orang, satu orang, satu orang. Jangan dianggap setiap kolom itu hak dirinya sendiri. Dibuatnya begini. Begini. Rapat bahu. Kita harus rapat. Jangan pijak-pijak kaki orang. Saya kalau ada orang yang mijak kaki saya pijak itu kakinya. Nah, itu ya. Mata kita ke sajadah. Jangan menengok-nengok. Nanti ada hadisnya, siapa orang yang sholat menengok kiri kanan. Ada itu. Bangkit dia, diliriknya kiri kanan. Ini ternyata dari dulu sudah ada. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib. Muttafaqun alaih. Ini terkait dengan hidangan lah untuk sholat. Bagaimana supaya kita khusyuk sholat itu? Dijaga jangan sempat ada aktivitas sebelum sholat yang membuat konsentrasi kita rusak betul. Maka di sini disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila al-'asha'u, 'asha itu makan malam. Apabila makan malam telah dihidangkan, berarti habis maghrib dah dihidanglah makanan. Kalau sudah lewat jam 10 katanya nggak bagus makan malam, kata dokter ya. Tapi nggak ada lagi waktu makan kalau nggak jam segitu. Habis wirid yasin jam 10 kan. Nasi berkah itu mau ditaruh di mana? Tapi niatlah. Maka saya mengikuti ada satu aplikasi sehat ala Adirai. Adirai yang berotot-otot itu. Saya download aplikasinya. Timbangan kita berapa, tinggi badan kita berapa, itu disesuaikan air yang harus kita konsumsi satu hari berapa gelas. Kemudian langkah yang harus kita jalani setiap hari berapa kali. Di situ ternyata kalau kita Bapak Ibu kurang dari 2000 langkah, 2000 langkah satu hari satu malam, ini yang menyebabkan terjadinya pembengkakan, tersumbat darah semuanya, darah tinggi semuanya. Makanya 2000 langkah itu mesti, itu ibaratnya wajib satu hari satu malam. Kemana saya melangkah supaya dapat 2000? Terserahlah. Di rumah pun jalan di tempat tidak apa-apa itu.
Karena kalau kita hidupkan aplikasinya, adalah paketnya. Kalau nggak ada paket nggak bisa juga itu kan. Itu terhitung sendiri. Alhamdulillah kalau saya lebih 2000. Itu minimal, jangan kurang. Maka sebenarnya Nabi bersabda 14 abad lebih yang lalu, baru kita renungkan sekarang. Wa yamshi ila sholati shadaqah. Berjalan dari rumah ke masjid itu untuk sholat, setiap langkah itu disebut sedekah. Ternyata Rasul itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh Rasul itu sejalan dengan wahyu. Motivasinya ke sahabat itu sedekah, setiap satu langkah sedekah. Tapi ternyata setelah dilakukan analisis itu untuk kesehatan juga iya. Bayangkan kalau misalkan bapak dari rumah ke masjid ini jalan kaki. Yang sehat tapi aja, kalau yang sakit dipaksa yang sehat. Sehat sedekah. Sehat sedekah. Bahkan kalau kita lihat dalam fikih, sunnah kalau kita mau berangkatnya hari Jumat khususnya ke masjid, kalau misalkan rumahnya di sini seberang jalan nih, jangan langsung nyebrang. Pergi dulu ke Setiabudi, keliling sampai ke sini. Tak pun sampai ke Setiabudi, buat dulu langkah yang agak jauh supaya dapat. Berangkatnya, kalau pulangnya enggak lagi. Berangkatnya itu yang dihitung sebagai pahala. Kalau pulangnya tak lagi dihitung sebagai pahala wa yamshi ila sholati shadaqah, tetapi dia untuk kesehatan. Nah, saya rasa bagus itu diamalkan. Dan kita pun indah kelihatan mau ke masjid, jalan dari rumah masing-masing sehat. Indah, malaikat itu pun melihat luar biasa jamaah isti'adah. Ya. Maka saya jalan sekarang supaya sehat. Karena ilmunya baru dapat. Karena baru dapat kan. Nah, pagi khusus pagi kan sehat olahraga. Tapi kalau hari Jumat enggak lah. Misalnya saya khotib di asrama haji, mana boleh jalan saya dari sini ke sana. Begitu saya datang ke sana sampai dah salam orang sholat. Nah, ini semuanya melihat konteks. Kalau subuh saya lihat, apalagi kita masyarakat yang dekat sini, itu konteksnya sangat tepat. Jalan, sedekah, sehat. Ya. Lagian maling pun apa mau diambilnya? Orang nggak ada sepeda motor yang parkir kan? Nah, maling banyak. Hilang sepeda motor orang. Jadi kalau sudah dihidang makan malam, supaya nanti kita tidak terganggu pada saat sholat, makan dahulu sebelum engkau sholat maghrib. Kalau di sini secara teksnya ke sholat maghrib, cuman ke sholat-sholat yang lain juga iya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi lafaznya ke maghrib tapi semua sholat. Tapi ini juga tergantung orang. Ada orang walaupun sudah dihidang makanan biasa saja dia. Ada orang kalau dihidang, oh nggak bisa nanti dia sholat khusyuk. Pasti dia ingat nanti ayamnya itu bergoyang-goyang dia. Kakak wako. Ah, nggak bisa saya khusyuk kalau begini katanya kan. Nah, kalau begitu makanlah dulu dia. Kira-kira ibu, kalau sudah dihidanglah makan malam, azan sudah berkumandang, mana ibu dahulukan? Makan dulu atau sholat dulu? Ibu? Makan. Ini jawabannya pun tergantung orang. Kalau orang tipe makannya itu sampai nggak bisa berdiri, pasti dia pilih sholat dulu, baru nanti makannya santai katanya. Nah, kan? Tapi kalau yang makannya biasa-biasa saja, lah makan dulu lah baru sholat. Nah, tapi secara teks ini mengarahkan bagaimana supaya substansinya satu. Bagaimana supaya makanan yang dihidang itu jangan mengganggu konsentrasi sholat. Itunya. Jadi tidak mesti makan dulu. Ya, tergantung.
Kalau sholat yakin khusyuk, tidak mengganggu makanan tadi, sholat tidak masalah. Intinya kan itu, bagaimana supaya sholat itu kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul-betul kita mengadu ke Allah. Ini harus kita tingkatkan. Sholat itu kan cuma 5 menit, 7 menit, 10 menit. Selain dari itu bebasnya kita. Dan di dalam hadis disebutkan, sholat subuh ini ibarat sungai, sholat 5 waktu itu ibarat sungai. Kalau misalkan ada pakaian-pakaian yang kotor di rumah, ada air sungai mengalir di depan rumah, sungai yang jernih. Asal diletakkan pakaian melebihi laundry. Kalau laundry harus buat sabun ini supaya bersih. Kalau ini tidak, letakkan itu kain di sungai, angkat langsung bersih. Begitulah diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat 5 waktu. Dari subuh, dari isya. Kita sebut saja selesai salat isya 8:30 selesai. Dari 8:30 sampai hampir 5:30, jam 5 kita sebut. Ada nggak dosa yang Bapak lakukan? Ada Pak? Ada. Ada dosa yang kita lakukan. Maka datanglah salat subuh. Salat subuh ini diibaratkan sebagai sungai yang membersihkan kain tadi. Salat subuh ini diibaratkan sebagai pembersih dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi bagaimana supaya itu tercapai? Harus bagus salatnya, khusyuk. Karena Allah ingatkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Apabila dia salatnya khusyuk. Kalau enggak khusyuk salatnya, beruntung dia dari segi keimanannya, tapi dia tidak mendapatkan keistimewaan yang luar biasa karena dia tidak melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Nah, kemudian kita lihat hadis selanjutnya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan Bapak siap-siap ya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu." Rawahul khamsatu bi isnadin sahihin. Kalau dalam kitab Bulughul Maram disebut rawahul khamsah, ada 7 imam. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. 7 ulama, 7 imam. Kalau disebut rawahul khamsah, keluarkan 2. Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti tinggal 5. Kalau misalkan rawahul arba'ah, keluarkan Imam Bukhari, keluarkan Imam Ahmad. Kalau rawahus sittah, keluarkan Imam Ahmad, tinggal 6 lagi. Ini riwayat selain dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa sabda Nabi? Jika seseorang di antara kamu mendirikan sholat, maka janganlah ia mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Kita kalau sholat, kadang-kadang di masjid itu, pas sujud, terasa kita ada pasir di kening. Ada pasir di kening, jangan disapu. Biarkan saja. Karena melekat pasir yang ada di kening kita itu mendatangkan rahmat dari Allah. Tapi begitu pun pengurus masjid, janganlah dibiarkannya bersampah-sampah saja di masjid. Ini kan karena kondisi-kondisi tertentunya ini. Jadi bagaimana supaya orang khusyuk sholatnya? Kita kalau sudah datang ke masjid, kita tengok di tempat sajadah itu bulu-bulu kucing, pasti kita terganggu. Takut nanti pas bernapas masuk bulu kucingnya. Ada itu. Tapi kalau masjid kita alhamdulillah bersih, mana ada pasir-pasir terlihat kan?
Nah, kalau seandainya pas sujud ada yang lengket, biarkan. Habis sholat baru. Jangan udah habis sholat, udah 20 di sini pasir-pasir itu lengket, ditegur orang. Rahmatnya itu kata. Jangan, itu menghilangkan harga diri itu. Ya, baik. Yang terakhir, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi sholati faqala wa huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil 'abdi. Rawahu al-Bukhari wa at-Tirmidzi an Anas wa sahhahahu iyyaka wal iltifata fi sholati fa innahu halakatun fa in kana fala budda fa fit tatawwu'i. Ini yang tadi menengok-nengok itu. Ada orang sholat pas bangkit dari sujudnya, Allah, menengok-nengok dia. Pernah ibu melihat itu? Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul. Ini menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Suami istri harus sering komunikasi setiap hari. Jangan didiamin. Ada saya lihat keluarga, suami istri komunikasinya kurang, uangnya pun gak sama. Uang ke uang abang, uang kita, kata istrinya. Ini berbahaya ini. Jadi harus akrab. Kalau ada masalah, istri tanya suami. Kalau ada cerita, suami cerita ke istri. Ini enggak. Ada cerita yang inti, bukan sama istrinya dia cerita, sama istri orang dia cerita. Ini yang terjadi nanti, hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita. Ya, memang awalnya biasanya curhat dia sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama jadi-jadian orang tuh. Jadi Rasul selain sebagai utusan Allah, Rasul juga mencontohkan sebagai figur suami yang betul-betul menerima pertanyaan, pendapat dari istrinya. Ya. Jadi Sayyidatuna Aisyah bertanya, apa yang ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah terhadap Rasul? Yang ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menoleh dalam sholat. Begini, menengok-nengok. Bukannya sajadah dia tengok, dia tengoknya ke arah kanan, ke arah kiri. Nah, sabda Nabi, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Apabila ada orang yang sholat, laki-laki maupun perempuan, menengok-nengok ke kiri atau ke kanan, ia adalah copetan yang dilakukan setan terhadap sholat si hamba tersebut. Berarti setan itu mencopet dia, mengalihkan dia dengan memalingkan ke kanan dan ke kiri. Jadi harus tunduk. Allahu Akbar. Ya, jangan kita menengok kemana-mana. Walaupun dalam fikihnya tidaknya batal sholat, tapi makruh. Ini kan cerita khusyuknya ini. Kalau sekedar sahnya saja, kalau untuk mencari sholat itu sah saja, mudahnya itu. Sahnya saja ya. Syaratnya lengkapi, sudah. Rukun sholat lakukan, sudah sah. Tapi kita kan tidak begitu. Bagaimana sholat itu sah? Bagaimana sholat itu makbul?
Kalau solatnya makbul, inilah makna firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Baca yang diwahyukan kepadamu, dirikan sholat. Baru ayat ini menjelaskan sholat yang dilakukan itu akan menjadi benteng. Orang yang sholat tidak mau melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau misalkan muncul pertanyaan, itu kawan tuh sholat aja dia, tapi main judi terus, main leng terus, main maksiat terus, sholat iya. Ayat tidak salah, tapi sholatnya itu yang bermasalah. Kita evaluasi sholat kita, kira-kira mana yang kurang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini termasuk yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang beruntung disebabkan kita bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya Ibu Bapak? Satu saja. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya bertanya tentang salat sunnah. Apakah pahala salat sunnah itu sama dikasih Allah atau menurut tingkatannya? Apakah yang lebih derajat atau yang lebih tinggi pahalanya dikasih Allah? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat sunnah itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Salat sunnah itu ada yang sekali setahun, ada yang setiap hari. Sekali setahun salat sunnah, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang setiap hari, salat duha, salat tahajud, salat rawatib. Rawatib itu qobliyah dan ba'diyah, salat 5 waktu. Pertanyaannya, dari semua tingkatan ini, salat sunnah apa yang paling afdal? Dari salat sunnah ini, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, dari semua salat sunnah dia yang lebih afdal. Ya. Kemudian dari salat yang kita laksanakan mengiringi salat 5 waktu, itu namanya rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Yang sunnah muakkadah cuma 10 rakaat. Selainnya itu sunnah ghairu muakkadah. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Sudah berapa, Pak? 6. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat. 10. Selain itu sunnah ghairu muakkadah. Cuman janganlah seperti yang di Padang Lawas tuh. Buku anak sekolah dibuatnya. Sunnah muakkadah itu adalah salat sunnah yang penting. Sementara salat sunnah ghairu muakkadah adalah salat sunnah yang tidak penting, katanya. Ini ajaran sesat juga itu. Penting semuanya, tinggal kualitasnya. Selainnya itu
Sunnah ghairu muakkadah. 2 rakaat tadi sebelum zuhur, tambah 2 lagi, jadi 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, tambah 2 rakaat lagi. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. Tambahannya tadi kan. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Itu namanya sunnah ghairu muakkadah. Dari semua rawatib ini, yang paling tinggi derajat solatnya adalah rak'atani minal fajri atau rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi tingkatan sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh sama dengan fajar, jangan dibeda-bedakan itu. Sholat sunnah fajar lain, qobliyah subuh lain. Samanya itu, gandul, kates, pepaya, betik, sama. Jadi di antara sholat-sholat rawatib dia yang paling tinggi. Tapi kalau dia nanti dipresentasikan bandingannya dengan sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lain lagi, sholat duha. Siapa yang sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sampai riwayat 12 rakaat, dibangunkan oleh Allah gedung baginya di dalam surga. Itu keistimewaan tersendiri, beda-beda dia. Nah, tapi kalau secara keseluruhan, sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri itu lebih afdal. Makanya orang tak sholat 5 waktu pun jadi, asalkan sholat Idul Fitri. Nah, itu enggak benar juga itu ya. Nah, baik. Itulah pembahasan kita Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.